Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini saya mau membuat deterjen cair pesanan orang sih, tapi dia mintanya bahan dasarnya yang Texapon. Ini sudah ada Texaponnya 1,5 kilo untuk 15 liter. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu channelnya. Mudah-mudahan apa yang saya sediakan di video ini, di channel ini, bermanfaat bagi kawan-kawan. Tentunya bisa jadi penghasilan juga. Paling tidak kalau kalian membuat sendiri pasti menghemat biaya pengeluaran, khususnya di deterjen. Oke, kita langsung aja. Apa aja sih bahan-bahannya? Yang pertama pastinya, karena meminta bahan dari Texapon, pastinya Texapon ya. Texapon 1,5 kilo. Bagi kalian pemain laundry kiloan, bolehlah gabung ke sini. Nah, di channel ini menyajikan beberapa hal, beberapa video mengenai parfum, anti noda, pembuatan deterjen tanpa garam, soft tanner, dan pelicin setrika. Yang kedua, kita masukkan garamnya 300 gram. Ini NaCl 300 gram. Fungsinya untuk mengentalkan Texapon ini. Kita langsung saja masukkan. Jadi buat kawan-kawan yang pengen tahu bahan-bahannya segala macam, ditonton terus aja videonya, karena saya nggak pernah menyimpan menulis bahan-bahan di deskripsi. Lanjut, kita aduk dulu sampai rata. Fungsinya garam di sini juga untuk mengentalkan, kemudian untuk melumerkan Texapon ini. Karena kalau hanya Texapon dengan air saja itu sangat sulit untuk larut. Kita ngaduknya harus betul-betul sempurna ya, betul-betul larut semua, tidak ada yang menggumpal. Oh, jangan lupa saya infokan lagi, ini kapasitasnya untuk 15 liter ya. Tahap selanjutnya kita tambahkan air dulu. Penambahan air ini tambahkan sedikit demi sedikit ya. Tambahkan dikit-dikit aja airnya, karena kalau langsung banyak itu nanti busanya naik ya. Kalau busanya naik otomatis sulit banget ya untuk mengetahui tingkat kekentalannya. Kenapa? Ketutup dengan busa. Jadi menambahkannya harus sedikit demi sedikit. Videonya jangan di skip ya. Kalau di skip nanti ketinggalan bahannya nanti. Pasti bahannya kurang. Jadi jangan di skip. Tonton terus sampai habis biar tidak gagal paham, guys. Selanjutnya kita masukkan soda as. Soda asnya di sini saya pakai 25 gram. Sebaiknya kawan-kawan kalau misalnya buat untuk soda asnya atau bahan-bahan lainnya diencerkan aja dulu, kecuali NaCl-nya. Oke, sudah masuk.
sudah masuk 4,5 liter. Kita masukkan EDTA nya, ini ada 15 gram. Ingat ya kawan-kawan, kalau buat nanti ini citric acid atau citrunnya cuma 15 gram. Fungsi EDTA di sini juga sebagai pengawetnya. Jadi fungsinya citrun ini mengangkat kotoran. Oke, ini sangat kental banget ya. Dan kemudian di sini saya akan tambahkan yang namanya atin salt. Di samping fungsinya sebagai penambah busa, juga mengangkat kotoran lemak. Kita butuh 100 ml. Kira-kira ya. 100 ml untuk 15 liter deterjen. Aduk lagi. Jika sudah mengental seperti ini lagi, diaduk lagi biar nggak terlalu berat coy. Jika sudah mengental lagi, kita tambahkan air lagi biar tidak terlalu berat ngaduknya. Next, selanjutnya ini saya tambahkan yang namanya antiseptik. Bahan dasar daripada siongka, soda api, dan BKC atau benzalkonium klorida. Antiseptik tahu lah ya fungsinya. Kita tambahkan mes cair 500 ml. Oh ya, untuk pembuatan deterjen bahan Texapon ini kemungkinan di tiap-tiap orang yang membuat mungkin beda-beda resep ya. Pastinya punya formula sendiri lah, formula masing-masing lah. Jadi jangan disamain sama channel-channel lain atau orang lain yang buat. Bisa jadi itu cuma beli paketan. Kalau saya sih sebenarnya racik sendiri. Jadi kualitas saya yang nentukan. Tambahkan air terus. Ini kita tambahkan yang amplitul 150 ml. Aduk biar homogen. Ketika bahan semua udah tercampur dengan baik, itu akan kental banget jadinya. Kemudian selanjutnya kita akan memberi pewarna.
ke warna di sini saya gunakan ke warna ini ya. Secukupnya aja sesuai selera kita masing-masing. Karena fungsinya di sini hanya untuk mempercantik saja. Dan kemudian tahap yang terakhir adalah penambahan yang parfum. Mana di sini biang parfumnya saya akan memberikan 3 ml per liter. Jadi totalnya adalah 45 ml. Kita tambahkan sedikit solid glycer untuk menyatu minyak dan air sebanyak 15 ml. Dan selanjutnya kita tambahkan sedikit glisernya untuk memberikan efek lembut di tangan. 2 ml per liter. Langsung saja kita masukkan sambil diaduk. Jadi dijamin tidak encer ya. Untuk berbahan Texapon ini yang penting bahannya itu tidak ada yang over, maka pasti aman. Namun jika ada salah satu bahan yang terlalu banyak atau over ya otomatis langsung encer. Dia kelemahan daripada deterjen cair yang berbahan Texapon dan garam. Selanjutnya kita diamkan dulu beberapa saat sampai busanya habis. Nah ini dia guys, kita sudah diamkan selama beberapa jam dan sekarang waktunya kita memasang. Namun sebelumnya kita harus cek pH nya dulu. Saya menggunakan kertas pH, kertas lakmus ya, saya gunakan sedikit saja. pH-nya antara 7 sama 8 ya. Ini dia pH-nya 7-8. Saya rasa cukup aman. Sekarang kita kemas. Pengemasannya ini nggak ada corong, jadi saya pakai corong ini ya. Untuk pengemasannya itu jangan lupa disaring ya, baik itu digunakan sendiri ataupun mau dipasarkan, tetap harus disaring. Karena saya menggunakan air isi ulang, sebab biasanya kotorannya itu terdapat di sodium sulfat sama garamnya ya. Untuk tingkat kekentalannya
seperti ini. Ini sangat baik sekali. Ini kekentalannya ya, bisa kelihatan. Hasilnya sangat bening dan kental. Oke, kita kemas dulu. Saringannya kekecilan ya, jadi nggak masalah loh. Yes. Nah, sekarang kita sudah selesai pengisiannya. Nih yang
makanya saya bilang harus disaring karena ada kotoran-kotoran yang kita nggak lihat. Ini biasanya dari kotoran-kotoran garam atau sodium sulfat atau bahan-bahan lainnya seperti sitrun atau segala macam. Jadi kesimpulannya, dalam membuat suatu produk ini, deterjen khususnya deterjen cair ini, formulanya itu tidak mengikat. Mungkin sudah banyak youtuber-youtuber yang memproduksi deterjen cair ini dengan cara yang berbeda, dengan resep yang berbeda-beda, walaupun bahannya itu-itu aja. Kawan-kawan boleh menggunakan salah satunya saja. Misalnya hanya menggunakan NaCl, maka NaCl-nya ditambahkan dikit. Di sini saya menggunakan 25 gram per liter. Jadi kalau hanya menggunakan garam saja, kawan-kawan bisa menambahkan itu maksimal 50 gram per liter untuk NaCl-nya. Kemudian untuk sodium sulfatnya, sodium sulfat di sini kalau kawan-kawan hanya menggunakan sodium sulfat saja tanpa menggunakan NaCl, maka takaran sodium sulfatnya itu harus dinaikkan 2 kali lipat. Misalnya NaCl saya gunakan adalah 25 gram, misalnya saya tidak akan menggunakan sodium sulfat. Nah, kalau saya tidak menggunakan NaCl, berarti sodium sulfatnya harus 50 gram per liter. Paham ya kira-kira ya? Kemudian untuk soda asnya tergantung kawan-kawan mau gunakan takaran berapa, itu tidak mengikat. Tergantung kualitas daya bersihnya deterjen yang kalian produksi seperti apa. Namun saya biasanya menggunakan paling maksimal 5 gram per liter. Karena apa? pH-nya nanti terlalu tinggi. Kemudian kita gunakan sitrun untuk penyeimbang pH-nya. Di sini saya gunakan untuk sitrunnya atau citric acidnya, di samping meningkatkan daya bersih juga bisa menurunkan pH, penyeimbang daripada soda as. Di sini saya gunakan 1 gram per liter. Kalau soda asnya dinaikkan, otomatis sitrunnya juga dinaikkan dosisnya. Karena untuk menyeimbangkan pH-nya, jangan terlalu asam dan jangan juga terlalu basah. Karena risikonya jika deterjen yang kita produksi itu sifatnya terlalu basah, maka ketika kita memegang deterjen itu atau menggunakannya, kita gunakan misalnya untuk mengucek, maka tangan kita itu akan terasa kaku dan kasar. Kemudian kalau misalnya deterjen yang kita buat itu sifatnya terlalu asam, memang sih bagus untuk daya bersih. Daya bersihnya khususnya menghilangkan noda yang berupa noda minyak dan lain sebagainya. Namun resikonya deterjen tersebut itu akan terasa panas di tangan kalian. Jadi alangkah baiknya gunakan tester pH untuk mengetahui berapa sih kadar pH deterjen yang kawan-kawan produksi. Lalu kemudian untuk antiseptik yang kemarin saya bilang itu berbahan sionka dan soda api, kemudian saya mix dengan benzalkonium klorida atau BKC. Itu opsional saja, boleh digunakan ataupun tidak juga tidak masalah. Untuk masalah parfum jangan terlalu over, karena risikonya deterjen yang berbahan Texapon dan NaCl ini jika kelebihan parfum, maka risikonya adalah encer. Untuk meningkatkan daya bersih itu saya biasanya menggunakan oba ya, cuma ini kebetulan lagi habis, jadi saya tidak pakai oba. Sebenarnya lebih bagus menggunakan oba. Oba fungsinya itu mencerahkan warna kain ya. Biasanya saya gunakan itu untuk 10 liter itu 50 gram.
Memang kawan-kawan memproduksi dan produk itu gagal, dalam artian di sini encer, solusinya tinggal ambil 1 liter deterjen ini, kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit. Kalau memang masih belum juga, coba ambil 1 liter lagi, kemudian tambahkan NaCl sedikit demi sedikit. Lebih aman lagi menggunakan sodium sulfat. Oke, mungkin sampai di sini saja cara pembuatan deterjen cair yang berbahan hexapon dan NaCl. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan pemula, apalagi yang punya laundry kiloan. Ini sangat-sangat meminimalkan pengeluaran, sangat-sangat menekan biaya operasional. Untuk kualitasnya kita bisa atur sendiri. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komentar apabila masih ada yang kurang dipahami, ada yang mau dipertanyakan, silakan di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton.